Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi al-azkiya wa ala ashabihi al-atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang sangat besar Allah mudahkan kita di kesempatan pagi ini untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung setelah salat subuh, yaitu menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, perbedaan orang beriman yang tidak berilmu dengan yang berilmu itu 700 derajat perbedaannya. Satu derajat ke derajat lainnya yaitu 100 tahun perjalanan. Maka hadirnya kita di majelis ilmu ini sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat agung di saat sebagian orang terlelap dengan tidurnya, sebagian orang sibuk dengan urusan dunianya. Maka ini tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan menjadikan ia paham, mengerti tentang perkara agamanya. Dan itu tidak bisa datang begitu saja, melainkan harus dituntut, harus dicari, yaitu dengan hadir di majlis-majlis ilmu yang dibacakan padanya ilmu agama, dibacakan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah jadikan pertemuan kita ini ikhlas karena Allah dan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti, hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-10 tentang pengaruh makanan halal bagi kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar kata telah bersabda Rasulullah, maka jangan lihat siapa yang berbicara di depan kita, tetapi rasakanlah bahwa yang berbicara itu Rasulullah dan disampaikan oleh pembicara. Ya, beliau memang sudah meninggal dunia, tetapi ajarannya masih hidup sampai hari kiamat. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, kita semua dan seluruh orang beriman, dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul sebelumnya. Apa itu? Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik dari atas apa yang kami rizkikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbu ya rabb, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki yang banyak bersafar, bepergian jauh, sampai-sampai rambutnya acak-acakan penuh dengan debu. Ia mengangkat tangannya ke langit seraya bertawasul dengan rububiyah Allah, ya Rabb, ya Rabb, memanggil-manggil Allah. Tapi sayang, makanannya haram, sayang, minumannya haram, pakaiannya haram, ia tumbuh dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat agung sekali, yang termasuk di antara pokok-pokok agama, ya, yang mana menegaskan kepada kita ya tentang suatu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syarat diterimanya amal saleh. Sebagaimana hadis ini juga dorongan, motivasi ya untuk senantiasa menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dari makanannya, dari minumannya, pakaiannya, harus jelas halalan thayyiba, halal dan baik. Kalau disebut thayyib saja mencakup halal dan baik, tapi kalau halalan thayyiba maka halal dan baik. Makanan benjol itu bisa jadi halal, tapi bisa jadi tidak baik bagi penderita asam urat. Bapak tahu makanan benjol? Bayam, emping, nanas atau nangka, jeroan, O-nya apa nih? Ya, otak, L-nya, ya, saya lupa L-nya. Ya, makanan-makanan itu halal, tapi bagi penderita asam urat, kata dokter, itu tidak baik. Setelah makan akan terasa kumat, ya, kambuh asam uratnya, terasa sakit, tidak bisa jalan dan lain sebagainya. Halal tapi tidak thayyib bagi orang itu. Ya. Ini menurut sebagian ulama demikian.
bahwa jika disebut thayyib saja mencakup halal dan baik. Tapi halalan thayyiba, halal dan baik, maka yang halal dan baik juga bagi kita. Karena belum tentu sesuatu itu halal tapi baik dimakan oleh kita. Karena itu tadi mungkin pantangan bagi yang berpenyakit. Nah, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, maka tidak bertentangan antara nasihat dokter ya dengan ketentuan bahwa makanan ini halal. Sebagian orang mengira ketika Pak Dokter, di sini ada dokter nggak Pak? Saya nggak enak nih. Ketika Pak Dokter bilang ini sebaiknya dihindari, sebaiknya dijauhi, sebagian orang mengira ini Pak Dokter kenapa? Seakan-akan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya padahal bukan mengharamkan, tetapi Pak, untuk sementara nih Bapak kurang bagus kalau makan ini. Ya. Juga termasuk ketika jumlahnya berlebihan. Halal, baik jika jumlahnya sedikit, tetapi ketika terlalu banyak, ada istilah mabuk durian, ada istilah mabuk jengkol, ya, dan lain sebagainya. Maka kita harus memperhatikan makanan, minuman. Yang pertama jelas halalnya, halal lidzatihi dan halal li ghairi. Halal li dzatihi memang bendanya halal, tidak diharamkan. Ya. Apa saja yang halal? Bapak, al-aslu fil asya al-ibah. Pada asalnya, hukum asalnya sesuatu itu ya dari perkara dunia itu boleh kecuali yang diharamkan. Makanan pada asalnya halal kecuali yang diharamkan, dan yang diharamkan itu enggak banyak gitu. Jadi kalau Bapak enggak tahu ini halal apa enggak, Bapak tinggal cek ini haram apa enggak. Kalau enggak ada keterangan haram, berarti asalnya halal. Ya Bapak berjalan-jalan di hutan, ketemu tumbuhan, ini halal apa enggak ya? Ya pertanyaannya, Bapak tahu enggak ini haram apa enggak gitu. Kalau tidak diharamkan berarti otomatis halal begitu. Ini berbeda dengan ibadah, Pak. Kalau ibadah, al-aslu fil asya al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma ja'a bihin nas. Pada asalnya ibadah itu terlarang sampai ada nas yang memerintahkan ibadah tersebut. Ya, jadi beda. Urusan dunia asalnya halal, urusan ibadah asalnya terlarang, tidak boleh kecuali yang datang dalilnya. Karena kalau masalah ibadah ini perkaranya harus dengan dalil, nggak bisa kita ngarang begitu Pak. Ya, tidak bisa seseorang ngarang, saya pengen bikin bentuk ibadah seperti ini kayaknya bagus, hasil renungan, hasil meditasi, hasil segala macam, tidak bisa. Ibadah itu syariat dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan, itulah yang kita ikuti. Nah, kalau makanan enggak, urusan dunia kecuali beberapa hal ya yang diharamkan.
Seperti apa misalnya yang diharamkan? Darah, bangkai, daging babi, ya, yang disembelih bukan atau tidak atas nama Allah. Itu diantaranya. Jadi kita berusaha mencari makanan yang halal zatnya memang. Yang kedua, halal caranya. Ayam itu aslinya halal, tapi kalau caranya mencuri ayam tetangga datang terus ke rumah kita nih, sudah buang kotorannya, sudah ngambil makanan di rumah kita, akhirnya saking kesalnya ditutup pintu, dipotong, digoreng ayamnya. Kira-kira jadi halal nggak? Tidak ya Pak ya. Walaupun asalnya halal, ayam itu boleh, tapi caranya kok mencuri, maka menjadi tidak. Hasil korupsi, hasil menipu, termasuk hasil riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ngeri banget Pak riba itu. Buka YouTube iklan riba, buka Facebook iklan riba, buka Instagram buka riba, buka aplikasi iklan riba. Akhir bulan pengen ngajak makan, saldo limit, silakan ngutang dengan cara riba. Ya. Mau nikah dana kurang, silakan ngutang dengan riba. Iklannya cakep banget gitu. Itu sebenarnya rentenir aja yang dibungkus halus. Korbannya sudah banyak, emak-emak terutama tuh. Ya kalau sudah ditagih, ya ngamuk-ngamuk, pusing sampai ada yang bunuh diri. Korban-korban pinjaman-pinjaman ribawi. Bagaimana bisa ngutangnya 5 juta yang ditagihnya 20 juta? Ya. Bagaimana enggak stres? Bagaimana enggak pusing? Hutang begitu cepat membengkak karena riba. Peran masjid harus hadir untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Ada di antara peminjam itu yang memang beneran butuh, bukan tipe suka hutang, bukan tipe foya-foya. Maka mereka harus tahu bahwa insya Allah di masjid ada dana umat. Kalau memang mereka miskin, mereka berhak dapat. Kalau mereka memang butuh pinjaman, bukan karena miskin tapi memang mendesak, mereka bisa dapat pinjaman dengan cara yang baik tanpa ada riba di antara kita gitu. Jangan sampai dana masjid numpuk tetapi masyarakat ya kurang menerima manfaatnya. Bukan kebanggaan saldo rekening masjid sekian miliar, Masya Allah. Untuk apa? Masyarakat menginfakkan bukan untuk ditumpuk-tumpuk, tapi memang benar agar dijalankan di program-program kebaikan. Nah maka hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, selain halal zatnya juga harus dipastikan halal caranya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pensucian Allah dari segala kekurangan dan aib. Innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah Maha baik. Ya, ini Allah mensucikan dirinya dari segala kekurangan dan aib. Karena arti daripada thayyib adalah al-tahir, al-muqaddas, al-munazzah minal uyub wan naqais laha. Arti dari thayyib itu suci, ya, bersih dari segala aib dan kekurangan. Karena yang punya aib nggak baik. Yang punya aib nggak baik. Termasuk aib adalah ketika orang-orang mengatakan Allah punya anak.
Ada di antara manusia mengatakan Allah butuh atau punya anak. Ini tidak mungkin dan ini aib. Bagi manusia aib mungkin gak punya anak, tapi bagi Allah justru aib kalau punya anak. Makanya Allah marah. Ya. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih mengambil anak. Ya. Maka tidak ada. Lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak, juga tidak punya orang tua. Ini keyakinan seorang muslim. Kalau orang lain punya keyakinan seperti itu di luar Islam, silakan. Tapi orang Islam tidak boleh membenarkan keyakinannya masing-masing saja. Lakum dinukum waliyadin. Bagi umat Islam, Allah tidak punya anak dan mustahil punya anak. Dan Allah menolak dikatakan punya anak. Allah marah. Makanya umat Islam tidak boleh ikut serta dalam peribadatan ya kepada selain Allah, peribadatan yang menyatakan telah lahir anak Allah, naudzubillah. Ya, toleransi bukan mengikuti peribadatan orang lain, tetapi menghargai dan menghormati masing-masing tanpa mengganggu, ya. Maka akidah kaum muslimin harus terjaga dari keyakinan-keyakinan batil. Allah punya anak, Allah punya istri dan seterusnya. Juga Allah suci dari kezaliman. Allah tidak pernah berbuat zalim. Kalau ada seorang yang mengatakan, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa Allah menakdirkan aku begini dan begitu? Wahai saudaraku, Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah berfirman, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat zalim walaupun sebesar biji sawi. Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum. Kami tidak pernah berbuat zalim. Mereka yang menzalim diri sendiri. Allah memberikan ujian pada hambanya untuk menguji keimanan, apakah teguh keimanannya, jujur ataukah goyah dan dusta dalam keimanannya. Karena ngaku beriman itu mudah, Pak. Ngaku saya beriman itu mudah. Ketika diuji akan nampak mana yang sesungguhnya beriman, mana yang tidak. Ngaku saya pinter, saya lulusan ini dan itu tuh bisa, Pak, gampang. Tapi coba dites. Coba dites. Lulusan kuliah ilmu bahasa Arab. Coba dites, ketika diajak bicara bahasa Arab, datangin orang Arab ternyata terbata-bata. Untuk apa arti ijazah kalau tidak lulus tes? Ya makanya di dunia kerja ada tes lagi ya, Pak? Ada tes lagi, tes kompetensi, tes kemampuan. Karena mengklaim itu mudah, mengaku itu mudah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak dites, tidak diuji? Pasti diuji, Pak. Diuji dengan takdir yang baik dan yang buruk, diuji dengan musibah-musibah. Goncang enggak kita? Ya goncang tidak? Diuji dengan keluarga, diuji dengan pekerjaannya, ya, membuat seseorang sedih kalau terus larut dengan musibah tersebut, tapi itu adalah ujian. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa supaya amalan itu diterima ada syaratnya, Pak. Dan kita harus memperhatikan agar amalan itu diterima. Yang jadi patokan itu bukan banyaknya amal, tetapi kualitas amal. Apakah diterima atau tidak, itu yang kita inginkan.
bukan penilaian manusia, bukan kebanggaan diri sendiri, tapi Allah menerima atau tidak, itu yang paling penting. Ya. Ketika Allah perintahkan kita beramal soleh, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Amal soleh, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, adalah amalan yang dikerjakan secara ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beramal, jangan mikirin banyaknya amal, tapi bagaimana kualitas keikhlasannya, gitu yang pertama. Saya ikhlas enggak nih beramal? Pendorong sebelum beramal dipastikan apa? Tujuan yang ingin dicapai apa? Apakah Allah atau bukan? Luruskan niat. Luruskan niat. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Ikhlas apa enggak? Ini yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau tidak? Karena kalau tidak sesuai, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, man amila amalan, kata Rasulullah, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis nomor 5 ya. Hadis arba'in nomor berapa itu, Pak? Sudah kita bahas. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, ya, hadis nomor 5, yang tidak pernah kami perintahkan, diterima atau ditolak? Kata Rasulullah, ditolak, Pak. Jadi kita ketika beramal itu harus benar-benar memastikan ini. Dalil dari Al-Qur'annya, dalil dari hadisnya, sunnahnya, dan kesesuaiannya. Wajhul istidlal, kesesuaian antara dalil dengan istidlalnya, dengan perbuatannya. Ya, jangan sampai kita dalilnya dengan ayat mana, prakteknya yang mana, gitu. Saya kasih contoh, Pak. Mohon maaf, ada saudara-saudara kita, saya sebut saudara kan, mereka muslim. Saudara-saudara kita keluar dari rumahnya kadang 3 hari, kadang 40 hari, bawa kompor, bawa perlengkapan hiduplah, gitu. Setelah diteliti, mereka itu berdalil dengan surat Ali Imran. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kita lihat ayat berapanya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kata mereka, ayat ini dalil kita harus keluar. Karena di ayat disebutkan ukhrijat linnas, maka kita harus keluar. Wajib keluar, harus keluar. Kita hargailah pendapat mereka. Tetapi kalau kita baca tafsir ayat ini, silahkan Bapak dicek, ya, ayat yang ke-110 surat Ali Imran. Kita baca tafsir ayat ini,
tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tidak ada sedikit pun para ulama memberikan isyarat atau para sahabat menafsirkan wajibnya keluar sekian hari, sekian bulan, enggak ada. Nah, jadi ini contoh ayatnya kemana, prakteknya kemana gitu. Saya bukakan surat tafsir Ibnu Katsir ya. Saya bacakan ini tafsir Ibnu Katsir. Yukhbiru ta'ala an hadhil ummah an hadhil ummah al-Muhammadiyah bi annahum khairul umman. Allah mengabarkan tentang umat ini bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Ya, kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan hadis dari Imam Bukhari. Ya. Perkataan Ibnu Abbas, ya, khairun nasi linnas, sebaik-baik manusia bagi manusia yang lainnya. Annahum khairul umam wa anfa'un nas linnas, mereka adalah sebaik-baik umat dan paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Terus Bapak baca tidak ada perintah untuk keluar 3 hari, keluar untuk 40 hari dan seterusnya, enggak ada. Silahkan dilihat di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lainnya. Maka ini penafsiran dari mana? Jadi tidak bisa kita membawa satu ayat, membawa satu hadis, oh ini pengamalannya seperti ini, tidak. Untuk memahami ayat Al-Quran, hadis Nabi, kita rujuk kepada para ulama tafsir, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka memahami ayat Al-Quran, bagaimana mereka memahami hadis Nabi, bagaimana mereka mempraktekannya. Jadi bukan hanya harus ada dalil, tapi harus sesuai, Pak, antara dalilnya dengan pengamalan para sahabat tabi'innya seperti apa. Jangan sampai terjadi, mohon maaf, mungkin beda pendapat seperti ini, ayatnya kemana, ya, ditafsirkan kemana, akhirnya keluarlah keputusan harus keluar sekian hari, harus keluar sekian bulan, anak istri ditinggal-tinggalkan dengan berdalil kepada Al-Quran. Ya, jadi tidak setiap orang bawa ayat Al-Quran itu pas. Bahkan para orientalis, orang-orang kafir yang belajar Islam, ingin merusak Islam, mereka ketika menyebarkan syubhat, keraguan di tengah kaum muslimin, Pak, pakai dalil juga. Pakai dalil juga, tapi dalil yang mereka utak-atik, yang mereka tafsirkan semau mereka, sesuai dengan tujuan mereka. Ya, jadi kita harus pastikan ketika beramal harus dengan dalil dari Al-Quran, dari Al-Sunnah, dan bagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in memahami dalil tersebut, bukan dengan pemahaman kita sendiri. Kalau kita berikan satu ayat, Bapak silahkan menurut pemahaman Bapak bagaimana. Di sini ada 30 orang, maka keluarlah 30 pemahaman. Repot kita. Nanti generasi selanjutnya bikin pemahaman baru lagi. Repot kita. Maka dalam memahami Al-Quran dan hadis itu harus sesuai pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang generasi terbaik dari umat ini, supaya nyambung begitu. Tidak banyak berpecah belah, tidak banyak perbedaan. Baik, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, hadis ini juga menunjukkan bahwa untuk dikabulkannya doa itu ada sebab-sebabnya dan adab-adabnya. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini adalah bersafar. Ya. Ketika Bapak Ibu bersafar, gunakanlah waktu perjalanan tersebut untuk banyak berdoa kepada Allah. Safar yang mubah maupun safar yang ibadah. Tapi kalau safar maksiat misalnya,
Apa Pak? Naudzubillah misalnya, janjian sama seorang wanita di luar kota yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, ya, perjalanan menuju maksiat. Gak bisa kita berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku dalam perjalanan ini. Ini bagaimana gitu? Ya, safar yang taat seperti haji, umroh, atau yang mubah dalam pekerjaan, ya, atau ingin tadabbur alam, berwisata, maka itu safar-safar yang kita bisa berdoa. Ya. Dan sejak dahulu safar itu dilakukan untuk mencari nafkah, untuk menuntut ilmu, dan untuk jihad fi sabilillah. Ya, untuk mencari nafkah mereka harus keluar dari Mekah, kadang ke Yaman, kadang ke Syam, Palestina, Syria, Lebanon, dan seterusnya. Mereka beli barang-barang di luar, dijual di kampung halaman, ya, atau sebaliknya, barang-barang di kampung halaman dibawa keluar, dijual, ekspor, impor. Nah Bapak seperti itu, ya, jangan bingung dalam masalah mencari nafkah. Kita tinggal lihat di wilayah kita butuh apa masyarakat, cari peluang. Ini kayaknya butuh kebutuhan ini, maka kita cari produsen atau distributor yang bisa menyediakan kebutuhan tersebut dengan harga yang bersaing. Seorang muslim harus bisa berbisnis, ya. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah tidak bawa apa-apa, beliau hanya minta ditunjukkan ke pasar. Di pasar itu peluang banyak. Di pasar bisa terlihat orang-orang pada beli apa, kebutuhan apa. Ya, dulu orang-orang ke pasar beli sabun, beli odol, beli, ya, aneka ragam kebutuhan. Maka orang mengambil peluang, ya udah kita dekatkan pasar dengan warung. Warung kurang lengkap, kita dekatkan pasar dengan supermarket. Apa yang didapatkan di pasar, di supermarket ada sekarang. Betul apa tidak? Ya, misalnya di Superindo tuh Pak, ada nggak kunyit, jahe gitu? Nggak harus belusukan ke pasar. Itu menunjukkan mereka tahu peluang itu. Yang dibutuhkan masyarakat disediakan. Nah kita harus lebih lagi. Kebutuhan kaum muslimin ini banyak. Kaum muslimin butuh beras. Kenapa pengusaha muslim enggak maju di bidang beras misalnya? Ya, seorang muslim kalau sukses itu enggak jauh kemana-mana, kalau enggak ke masjid infaknya, kalau enggak buat anak yatim, fakir miskin, ya kan? Makanya kalau ada pengusaha-pengusaha muslim Pak, kita dukung. Kalau ada pengusaha-pengusaha muslim, kita dukung. Ya. Nah kembali lagi bahwa safar untuk mencari nafkah itu gunakan untuk berdoa, sambil kita berusaha, sambil berdoa, dan itu dikabulkan insya Allah. Rasulullah SAW bersabda, salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. 3 doa yang pasti dikabulkan dan tidak diragukan lagi. Doa orang yang terdolimi, hati-hati. Doa orang yang bersafar, dan doa orang tua kepada anaknya akan dikabulkan. Berikutnya dalam hadis ini, di antara sebab dikabulkannya doa adalah, ya, fokus dalam perjuangan, dalam ibadah sampai kondisinya acak-acakan. Orang yang bersafar, ya, mereka kondisinya sangat lelah, kotor,
Dan kondisi seperti itu yang menjadi sebab dikabulkannya doa. Rasulullah bersabda, rubba as'atha madfu'u bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Betapa banyak orang yang acak-acakan, kalau dia datang ke pintu rumah pasti ditutup, orang nggak mau nerima, ya, saking waduh penampilannya kok begini. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah akan dikabulkan. Tapi Pak, bukan ODGJ Pak. Yang dimaksud dalam hadis ini bukan orang gila, bukan. Wali Allah bukan orang gila. Kalau ada yang menganggap, wah ini wali ini kayaknya saking walinya jadi gila, itu bohong Pak. Yang paling wali adalah Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak gila. Para sahabat bukan orang-orang gila, orang-orang sehat, normal semua. Tidak ada gila karena dekat dengan Allah, tidak ada. Ya, maka jangan kita ngelihat orang gila, waduh ini jangan-jangan wali ini, kita cium tangannya, kita segala macam, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Wali Allah itu Allah sebutkan nama, ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak pernah dihinggapi rasa takut dan juga sedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu wali Allah, bukan orang gila. Kemudian di antara sebab di hadis ini adalah mengangkat tangan ke langit. Ya, ketika mengangkat tangan ke langit, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa. Maka sebagaimana sabda beliau, innallaha hayyun karim yastahi idza rafa ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma, ya, safran khaibatain. Sesungguhnya Allah hayyun, ya, sangat malu dan mulia. Allah malu jika seorang hamba mengangkat tangannya ke langit untuk menolak permohonannya, turun tangannya tanpa dapat apa-apa, pasti Allah akan kabulkan. Kemudian di antara sebab dikabulkannya doa juga adalah, ya, tawasul dengan rububiyah Allah, ya Rabb ya Rabb. Tapi itu semua Bapak, jika ada hal yang haram pada diri kita, tertolak semua. Padahal sebab-sebab dikabulkannya doa sudah lengkap. Tapi sayang, makanannya haram, minumannya haram. Maka harus hati-hati ini dalam cari nafkah, hati-hati dalam memasukkan makanan minuman, hati-hati jangan sembarangan nerima hadiah kalau kita nggak berhak. Kita jadi pegawai di instansi tertentu, terus ada yang ngasih hadiah, gratifikasi. Di dunia ditangkap KPK, di akhirat itu adalah suap riswah. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Hidayatul ummal riswah. Hadiah bagi pegawai itu suap, ya, walaupun kita nggak minta. Kenapa? Kalau kita nggak jadi pegawai, nggak bakal orang ngasih hadiah, maka itu bohong hadiahnya. Hadiah itu kan karena rasa cinta, ya Pak. Kita cinta sama orang, nih Pak, hadiah buat Bapak, tulus gitu. Harusnya kan seperti itu. Tapi orang kalau jadi pegawai, kita ada ngasih hadiah, itu ada udang di balik tempeye, ya, ada maunya pasti, supaya dapat orderan, supaya dapat proyek, supaya dapat apalah segala macam. Ya, dalam Islam diharamkan nyari duit dengan cara seperti itu. Kita cari yang halal-halal saja Pak, sedikit halal berkah, daripada ya kelihatannya mewah, megah, tapi penuh dengan harta haram, ya, darah-darah yang berlumuran dengan yang haram, naudzubillah.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan ini dari sini. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan bisa kita mengamalkannya. Mungkin